Selamat malam Lur, balik lagi di channel Dulur Kropos. Kali ini kita berada di segmen Ohut, yaitu horor hutan. Sekarang saya ditemani oleh teman saya, Galih. Ini teman dari kampung, sama-sama dari kampung. Kita juga sudah naik gunung bareng, hobi naik gunung juga. Survivor. Naik gunung. Ya, kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah horor yang dialami oleh teman kita Galih. Sebenarnya perkenalan dulu, nama, hobi, sama awal kita kenal. Oke. Dari pertama nama saya tuh Alexis Brian Galih, nanti bisa cek di IG-nya Alexis Brian. Oke. Alexis Brian. Terus hobi, jujur kalau hobi tuh saya tuh hobinya bermain voli. Main voli. Nah, Terus kok bisa merambah ke gunung itu gimana ceritanya? jadi bisa orang ke gunung tuh dulu awalnya tuh selain suka voli, saya juga suka pantai. Pantai. Alam pertama tuh pantai. Nah, setelah itu saya punya saudara. Saudara saya tuh kakak saya suka naik gunung. Ya, Nah, oke. setelah saya lihat foto-fotonya kan, saudaranya kok cantik, kok bagus itu. Terus saya lihat IG-nya Mas Krisna ini Mas Krisna salah satu motivator saya dalam pendakian. Jangan motivator terlalu. Kita sama-sama aja. Saya masih awam juga. Nggak mau lah saya disebut motivator, teman lah. Ya itulah. Nggak ada senior junior kita kalau nggak mau disebut motivator, tapi bagi saya beliau adalah seorang motivator dalam pendakian. Terus saya lihat di postingan kakak saya, foto-foto Facebook, Instagram, bagus juga. Nah, terus saya punya Mas Krisna ini kok bagus juga. Nah, setelah itu coba pelajari etika dalam pendakian. Terus perjalanannya saya lihat di konten YouTube itu banyak sekali, saya penasaran. Akhirnya saya perdana naik puncak itu ke Gunung Butak. Nah, sebelum ke ceritamu, ini pengalaman horor yang akan kamu ceritakan ini pengalaman pertamamu naik gunung ini atau lain gunung? Nah, ini ada yang pertama dulu ya. Mungkin yang segmen ini pengalaman pertama horor. Pengalaman pertama naik gunung langsung ketemu horor. Oh, berarti ini pengalaman pertama mendaki langsung ketemu horor. Oke. Perdana langsung ketemu horor di Barbegor. Nah, sebelum masuk itu kita klasifikasikan dulu. Ya. Horor yang kita ceritakan ini masih horor yang biasa, horor yang menengah, atau horor banget. Nah, bagi saya karena itu waktu itu kan perdana masuk hutan dan memulai pendakian. Jadi menurut saya itu adalah horor yang cukup menyeramkan. Berarti horor banget atau masih menengah? Ya di bawah banget lah, sedikit Di di atas menengah lah ya, menengah. Di atas menengah. Iya, tapi menengah lah. Ya, Menengah. di atas menengah. Ya udah, langsung aja dimulai aja ceritanya. Nanti saya akan mencoba merasionalisasikan menurut pemikiran saya ini horor beneran kah atau fenomena alam biasa. Ya. Langsung aja mulai aja Mas Kali. Jadi waktu itu di tahun 2017 akhir, saya dengan teman saya bertiga itu mendaki gunung. Ini teman SMA. Yang satu SMA, yang satu teman biasa. Berarti kenal semua ya, semua. bukan teman yang ketemu di pendakian ini, bukan. Nah, kami bertiga naik. Waktu itu kami naik di Butak, di Pademan. Nah, sebelumnya Gunung Butak ini di mana? Biar teman-teman kita tahu lah. Gunung Butak itu berada di Batu, kota Batu, daerah dekatnya Malang, Jawa Timur. Oke. Lanjut. Nah, terus kami bertiga naik. Kami punya rencana itu mepet 3 hari sebelum pendakian. Kami punya niatan untuk pendakian. Nah, dan sempat di hari H
yang teman satu ini berat badannya untuk berangkat. Karena apa? Karena katanya waktu itu kan cuacanya buruk. Seingat saya waktu itu cuacanya mau buruk. Waktu musim musim hujan. Nah terus sama orang tuanya itu dihalangi untuk pergi. Khawatir terjadi apa-apa. Nah terus mungkin karena keinginannya, jadi memaksakan pergi. Nah, setelah itu singkat cerita kami pergi bertiga. Kami sudah beli logistik, simaksi serta lain, kami berangkat. Nah saat kan itu dari base camp ke pos 1 perkiraan 1 jam. Nah terus dari pos 1 ke pos 2 itu kira-kira 2 jam, karena waktu itu belum ada yang tembusan PHP. Yang tanjakan babi itu ya. Orang nyebutnya itu Tanjakan babi. Sedikit informasi bagi dulur ya. Dulu itu di Buta itu ada tanjakan PHP namanya, atau bisa dikenal juga dengan tanjakan babi. Itu jalannya tuh nanjak, terus nggak ada landainya ya, lah, nggak ada amputnya sampai atas itu. Terus di situ banyak juga akan jadi licin kalau nanjak. Setelah itu, nah singkat cerita lagi, dari base camp sampai pos 1 aman, biasa lah. Nah, itu sebenarnya mulai pendakian kira-kira jam berapa itu? Siang atau sore kan? Kalau saya dari dulu pendakian nggak pernah siang, pagi, malam. Malam ya. Itu kira-kira jam berapa mulai? Paling minim saya tuh dari dulu jam 10 malam. Tapi kalau yang perdana itu naik jam 11 malam. 11 malam. Emang Allah mulai naik jam segitu, direncanakan jam segitu, atau karena ada suatu hal sehingga harus pendakian malam? Enggak, karena waktu itu kita mikir kalau pendakian siang pasti kan panas. Bener panas, tapi kan oksigen masih banyak. Nah kita itu menghindari panasnya itu, tapi kita melawan jumlah oksigennya pada malam hari. Berarti pemikiran awal daki malam tuh biar nggak capek lah, kalau siang kan capek, panas, banyak debu lah, atau gimana. Kan kita juga awalnya kan minim informasi kalau di atas itu ada sumber air. Jadi kita ngepresin air biar cukup di atas, di savananya itu. Nah singkat cerita dari base camp sampai pos 1 perjalanan aman. Nah, dari pos 1 ke 2 lewat PHP. Nah di situ yang pertama kejadian. Di PHP itu kira-kira udah jam berapa ya? Tadi kan 1 jam. Ya 1 jam. Kira-kira berarti jam 11 jam 12 lah. Waktu di pos 1 itu kita istirahat setengah jaman. Jaman berarti udah tengah malam lah di pos. Malam ya. Mulai nanjak PHP. Tengah malam. Terus di situ, nah, di pos tanjakan itu, kalau dari saya sendiri yang pertama ya cerita, itu pas naik kan di carry saya kan di sini ada gelas, terus di sini ada kontak saya kan motor, ya saya beri karabiner semua di sini, jadi kan itu pasti bunyi lah ya, jalan. Nah terus di ransel saya kasih lonceng itu, terus waktu naik kan otomatis kalau kesenggol kanan kiri kan pasti bunyi. Nah tapi itu bukan bunyi dari gelas, kunci motor ataupun lonceng saya. Bunyinya gimana? Nah bunyinya itu seperti bayi yang menangis, tapi menangisnya bukan menangis biasa, menangis menjerit kesakitan itu. Mungkin Mas Krisna pernah mendengar kalau bayi terus kalau dicubit nangisnya bagaimana? Ya seperti itu. Jadi bayinya tuh menangis kesakitan. Itu yakin kalau suara bayi? Kalau kan waktu itu saya belum tahu PMA, positif mental attitude. Jadi saya belum bisa merasionalkan bahwa itu memang dari suara-suara alam. Tapi saya langsung nembak kalau itu horor gitu loh. Jadi belum ada pikiran ya ini suara angin nerpa ada daunan atau belum ada pikiran suara-suara binatang malam itu belum ada ya. Kan waktu itu langsung kepikiran ini suara bayi nangis. Ya. Dan waktu itu masih perdana saya naik itu. Jadi di situ mental saya langsung digebrak. Ternyata begini. Nah, pendakian kita harus kuat-kuat mental. Nah, sebelumnya temannya Mas Gal ini yang berdua ini pernah mendaki Buta belum?
yang satu ke Panderman, terus yang satu ini masih belum. Belum. Berarti kalian bertiga ini perdana. Perdana, tidak. Terus untuk yang saat mendengar suara tangisan bayi tadi kemarin sampai tadi dengar juga. Nah, waktu itu saya nggak langsung cerita. Saya kan sebelumnya nonton di YouTube, baca-baca juga, banyak literasi. Terus kalau dapat berita seperti apa, pengalaman seperti itu, katanya nggak boleh langsung diceritakan. Takut kalau takutnya kalau mental temennya juga ikut takut down. Terus saya pendam dulu. Waktu saya cerita di bawah, saya tanya teman saya, nggak ada yang dengar. Terus kembali lagi yang di PHP tadi ya. Terus saya naik sampai pos 2 masih aman. Kami masih sempat foto-foto view dari pos 2 karena view-nya di pos 2 kan terbuka itu. Senang. Habis istirahat sekitar 10 menitan, kita mengajak masuk hutan lumut. Hutan lumut dari pos 2-3 kan cukup panjang itu. Dari pos lumut 1 hutan lumut 1, hutan lumut 2. Saat masuk di hutan lumut 1, kami dapat rombongan dari SMA itulah. Rombongan ini naik juga. Pada saat itu kami pas di situ, rombongan itu sedang istirahat. Berarti masih mau melanjutkan mereka mau mendirikan tenda di situ? Masih mau melanjutkan. Terus kami ikut istirahat sebentar, kami bincang-bincang. Terus kami sepakat berangkat bersama, nanjak bareng. Masuklah di hutan lumut 1. Hutan lumut 1 nggak ada apa-apa, hutan lumut 2. Di situ saya mendengar lagi. Ini udah bareng rombongan tadi ya? Udah bareng rombongan. Saya mendengar lagi, di situ ada kayak Mas Kisna dulu waktu kecil pasti pernah diceritakan tentang gendruwo. Gendruwo ya pernah. Gendruwo kalau jalan badannya katanya besar. Ya besar. Terus badannya bluk gitu. Kok kayak raksasa? Ya, itu yang saya dengar. Berarti dengar suara jalannya aja nih, enggak dengar penampakan atau apa? Enggak, kalau penampakan enggak, cuma dengar suara jalan. Sama kayak itu dengarnya di bagian mana? Di depan atau di belakang? Di samping. Terus posisi jalanmu di antara rombongan itu sebelah mana? Saya pasti di belakang. Pasti di belakang. Berarti sweeper lah. Orang bilang sweeper yang belakang. Ya, kalau saya di jalan di tengah itu nggak mau. Saya harus mengikuti ritme yang di depan ataupun yang belakang. Pasti yang paling nyantai itu di belakang. Itu. Nah, saat dengar itu mental saya down lagi. Setelah dapat rombongan, mental saya mulai naik kan. Semangat lah ya, teman rame. Nah itu. Terus dengan suara itu mental down lagi, gebrak lagi di situ. Nah, pas dengar suara langkah kaki itu apa yang terlintas di pikiran sampai pertama kali? Yang pertama tuh apa ini? Ya, yang lain jalan, saya kan berhenti. Waktu dengar suara itu saya berhenti langsung, saya panggil teman saya. Teman bilang apa? Mandek sih, berhenti dulu. Kamu dulu dah, kamu dengar tau? Apa nih? Kena suara jalan. Dianya diem. Dia juga diem. Berarti yang kamu panggil temanmu yang tiga rombongan tadi. Semua ikut berhenti pas kamu minta. Iya, kan bicara agak keras, agak teriak gitu. Jadi yang depan sendiri RC-nya itu oleh saya. Itu sama dia, terus teman saya yang saya ajak ngobrol ini, terus setelah dia bilang enggak leh gitu, kita kaget. Kok cuma sendiri yang punya gitu. Katanya waktu saya itu waktu kena headlamp tuh pucat. Mungkin karena mental saya sudah down ya, capek, terus pikiran, mental kena semua. Akhirnya saya ditanya, aman kali, lanjut akhirnya kita jalan lanjut. Banyak jalan tapi masih dalam suasana was-was, takut. Terus suara apa tadi? Di pikiran tuh takut antara dilihatin sama hilang. Kenapa Pak ada pikiran hilang? Nah,
karena saya sebelum nanjak itu ada berita orang hilang, tapi bukan di gunung itu, Di gunung lain lah. ya di gunung lain lah, Baca referensi gitu ya. di gunung lain. Hilang karena apa tuh? Hilang karena ada pengalaman horor atau gimana? Tersesat. Minimnya apa? Pengetahuan. Lanjut Itu. Nah, di pikiran saya cuma itu, antara dapat penampakan atau hilang. Kalau dapat penampakan sih, saya berdoa masih bisa lah mengatasi. Iya. Namun kalau hilang ya doa 7 hari. Oke, lanjut. Nah, terus saya jalan dengan posisi masih takut, banyak pikiran, jalanlah. Sampai pos 3 aman, kita minum. Nah, sempet kita juga buat mie. Satu rombongan tuh buat mie, makan mie karena ada yang rombongan aku ketemu di pos di hutan lumut, itu katanya lapar. Istirahat lah. Ya, istirahat. Kita buat mie sampai di pos 3 itu kira-kira jam 3 bersubuhan lah. Nah, terus di rombongan itu kan ada yang beragama muslim. Nah, mereka pengen sholatnya itu di Sabana. Sholat subuh di Sabana. Akhirnya selesai buat mie langsung prepare lagi, barang-barang masukin carrier, kita berangkat lagi. Langsung 3 ke 4 kan jaraknya dekat, tapi nanjak. Nah, di situ karena sudah pagi terus capek. Nah, yang masih mungkin tahu namanya hutan Kobong yang sempat kebakaran itu. Ya, itu kan jalur 3 ke 4 kan. Hutan Kobong terus belok kanan, agak nanjak dikit, sisinya jurang. Nah, jurang sebelum kita ke Sabana kan belok kiri kan. Nah, sampai jurang situ, sampai di jurang situ, saya dengar plus melihat. Apa itu? Ya, yang pertama kan saya tetap di belakang sendiri nih, belok jadi agak dikit terus yang jurang itu dengar suaranya cewek ketawain apa ya? Kamu kentut atau gimana ya? Nggak tahu, saya nggak open mic, saya nggak stand up, tapi dia ketawa. Terus kamu lihatnya itu sebelah mana? Nah, setelah kan kananmu jurang. Kananku jurang. Nah, dari pos di PHP tadi, pos 1-2 sudah dengar bayi nangis. Terus yang di hutan lumut, genderuwo tadi yang katanya langkah sama suara kayak Nisa Sabian nyanyi. Terus yang di pos 3 ke 4 yang pinggiran jurang Pondok Kobong itu, di situ saya dengar, waduh, kok lengkap. Biar saya kok lengkap. Orang ketawa, terus dilihat penampakan. Nah, ketawanya kayak suara-suara kuntilanak ketawa itu. Kayak di film-film gitu. Iya, film-film itu persis. Yakin gitu suaranya. Gitu. Enggak kayak suara binatang malam apa bunglon atau enggak. Apa. Kalau kan saya juga pernah lihat tuh yang musang kawin kalau nggak salah. Musang kawin dulu ya. Enggak seperti itu. Suaranya kayak kalau sama-sama kayak hantu. Ya. Tapi itu bukan. Angin nerpa dedaunan atau ilalang gitu. Kan saat itu saya belum bisa merasionalkan karena masih takut, mental down karena kegempur 2 peristiwa tadi. Nah, setelah itu saya dengar, saya berhenti bentar. Tapi yang lain tetap jalan, saya nggak berani ngomong lagi karena sudah. Itu dengarmu di sebelah mana itu? Di sebelah jurangnya tuh. Di kananmu? Di kanan. Jauh atau dekat? Agak jauh ya. Kan jurangnya tuh enggak suaranya tuh. Suaranya tuh jauh atau dekat? Suaranya tuh jauh. Kira-kira jauh. Nah, kalau ceritanya di film-film horor kan kalau suara kuntilanak jauh berarti dia dekat. Kalau suara dekat berarti dia jauh. Ya, itu agak jauh. Suaranya tuh kecil, tapi di telinga tuh melengking. Ya. Nah, itu kecil. Nah, karena saya kan bawa headlamp. Headlamp saya tetap jalan. Saya berhenti dulu, tapi yang lainnya tetap jalan. Ya. Saya nggak berani panggil, karena takutnya merepotkan lagi. Setelah agak jauh saya jalan pelan-pelan. Karena agak pelan-pelan, di situ saya pakai headlamp. Karena headlamp dari sini, saya berani telat oleh. Kamu cari itu suara itu.
Ya saya sedikit cari. Ah. Nah, saat naik ini seret ke jurang kan ada pohon pinus, banyak pohon pinus. Saya sorot ke atas. Ceweknya Duduk di dahan itu kayak kayu gitu. lagi dong. Yakin bukan cahaya bulan, Bukan kena pohon gitu. enggak, itu yakin. Ranting Kelihatan asli pakai jubah putih, rambutnya panjang. Terus apa yang di pikiranmu ketika melihat itu? Dari Saya dengar yang suara, saya terus langsung melihat. Saya yang awalnya habis makan mie kan haus pasti. Heeh. Setelah lihat itu langsung seger. Saya habis minum es kelapa. Jalan langsung cepet tetep nggak peduli sini jurang sini tebing, nggak peduli. Cepet karena takut ya. Iya, karena takut. Mulut mau teriak itu nggak bisa. Kaki jalan tuh sambil gini. Oh, Tremor. Tuh, langsung sampai Sabana. Kok perjalanan itu nggak berani cerita. Teman-temanmu itu jalan terus ya itu? Jalan terus. Nggak ada yang sempat berhenti Nggak juga ada. atau kayak dengar juga gitu nggak ada. Mereka jalan tapi pelan-pelan. Nah, setelah saya sorot itu tadi kaki bergetaran, terus tenggorokan kayak seger, langsung jalan agak cepet. Sampai Sabana, lega. Langsung ada yang sholat subuh. Nah sebelum sholat subuh kan azan dulu toh. Ya. Nah saya dengar azan dulu lega. Karena pergantian jam sudah. Tuh, Rasa agak plong lah ya. Iya. Karena mau pagi, nggak mungkin lah ada lagi. Nggak mungkin ada lagi. Nah, langsung bangun tenda, terus apa ya istirahat bentar. Akhirnya bangun jam 8, terus masak mie, kita sampai puncak. Kita turun sekitaran jam 12:30-an, terus langsung turun ke bawah. Kalau di bawah saya cerita, katanya dari 3 yang aku tunggu tadi apa alami, nggak ada yang dengar, nggak ada yang lihat, nggak ada yang dengar. Itu kamu cerita ke 3 teman rombongan. Berarti nggak ke rombongan yang ketemu tadi, gabung tadi. Pas turun nggak ada malam. Turun nggak ada yang karena siang. Itu perdana naik gunung langsung tergenjot mentalnya parah. Nah, waktu kamu mendapat pengalaman pertama kali itu, karena kalau pertama kali kamu mendaki, ya. Terus kamu dapat pengalaman seperti itu, dan kebetulan kamu sendiri yang mendengarnya dan mengalami, sedangkan teman-temanmu yang 2 ini juga sama-sama pertama kali mendaki situ, tapi juga nggak mendengarkan itu, nggak mengalami pengalaman kayak kamu. Nah, apa yang ada di pikiranmu setelah kamu turun terus bercerita pada temanmu, atau kau punya pikiran jadi kesel, aku mau naik gunung lagi, nyesel, atau ternyata berat banget, nggak mau lah naik lagi no, atau gimana, punya pikiran apa? Nah, yang pertama tuh pasti nyesel Kan naik gunung, kok baru perdana naik gunung tapi kok dapatnya gini gitu. Nah, terus saya beberapa hari setelah pendakian itu saya mengingat-ingat, oh ya, saya waktu masuk gunung itu saya nggak berdoa dulu, saya nggak minta izin. Berarti awal pendakian ya, kamu nggak permisi. Berdoa juga enggak? Nyampe base camp bayar simaksi, kita cek logistik perlengkapan semua lengkap, langsung cabut. Mungkin Mas Ngano ya, apa pengalaman pertama jadi menggebu-gebu, jadi lupa mau permisi, mau berdoa dulu, lupa ya. Wah, simaksi udah selesai, ayo kita naik, cabut langsung. Itu kan di gunung kan bukan wilayah kita. Jadi ibarat kata kalau kita masuk ke rumah tanpa permisi kan yang punya rumah kayak nggak nerima kita. Nggak sopan lah. Nggak sopan kita. Mungkin dari itu. Yang pertama tuh saya nyesel tapi nagih, pengen naik lagi. Nagihnya kenapa? Ya karena keindahan alam itu, bukan karena spot fotonya enggak. Saya jujur kalau saya naik gunung tuh, kalau foto-foto tuh sedikit males. Kenapa itu? Lebih banyak mensyukuri lah.
Kayak melihat pemandangan itu kayak saya bersyukur saya diberi umur sampai sekarang masih bisa melihat indahnya alam ini. Terus yang kedua itu karena dari saya sendiri dan rombongan mungkin nggak berdoa dulu terus nggak permisi masuk wilayah orang. Yang di situ notabene-nya bisa dibilang isinya makhluk halus. Tuh. Jadi mereka kayak kurang bisa menerima kita karena kita nggak sopan di wilayahnya. Tuh. Untuk saat di perjalanan waktu malam itu kalian punya pikiran kotor kayak atau kata-kata kotor kayak waktu capek mengumpat atau gimana itu ada nggak? Kalau dari saya sendiri saya sudah sebelumnya kan ada baca-baca literasi. Dari saya menahan diri untuk mengumpat itu. Teman serombongan itu? Teman serombongan ya ada yang mengumpat. Mereka gimana? Buat bercanda atau ngumpat karena spontan capek Kalau atau sandung terantuk batu? Ya. Bilang itu mengumpat itu pasti. Tapi kalau dari saya sendiri entah kepleset entah jatuh kami coba menahan. Nah, waktu sebelum naik kan baca-baca literasi ya, cerita-cerita orang naik gunung. Nah pas yang sampean baca itu ada nggak di bacaan itu ada pengalaman horornya juga? Ada. Nah terus di literasi yang sampean baca juga itu mereka rata-rata mendaki itu waktu siang, mulai siang naik mulai siang atau pas malam? Ada yang siang, ada yang malam. Nah, jadi gini, ini ada tambahan dari literasi yang baca dulu. Jadi sebelum saya mendaki itu saya baca pantangan. Contoh kalau di Arjuna nggak boleh pakai pakaian hijau. Nah, itu kayak seperti itu. Jadi ya cari di Butak itu pakaian apa yang dilarang. Cuma sebatas itu saja, tapi nggak melihat sisi yang lainnya. Jadi cuma apa pantangan yang di Butak itu sampean nemunya cuma nggak boleh memakai pakaian apa itu. Waktu itu apa yang sampean baca? Nggak boleh memakai pakaian apa? Kalau di Butak itu setahu saya merah. Kalau di literasi yang saya baca. Terus teman-temanmu nggak ada yang pakai merah? Karena udah kamu beritahu. Iya. Ya. Terus belajar tidak berbicara kotor kayak mengumpat tadi itu. Tapi ya mereka tetap saja mengumpat. Nah pas awal mendaki kan kebetulan sampean memulainya malam. Nah waktu di base camp sebelum mulai naik itu ada pikiran nggak? Wah kita mendaki malam, ada nggak ya nanti pengalaman horor atau apa penampakan atau suara-suara apa? Ada pikiran nggak pas waktu mulai naik itu? Kalau dari saya enggak. Saya sudah terlalu bersemangat. Belum ada ya, karena semangat itu naik langsung sampai lupa berdoa, sampai lupa permisi. Nah itu Butak itu kan saya baca juga biasanya ramainya kan waktu weekend. Atau kan Butak Pandeman itu satu wilayah kan, biasanya ramainya kan waktu weekend, Sabtu Minggu itu. Nah itu sama naik itu pas hari apa? Weekend juga? Jumat malam. Karena kan saya Sabtunya libur, waktu itu masih SMA dan full day. Jadi ambil Jumat malamnya itu turun. Di Sabana itu nggak sampai 20 tenda, nggak ada. Jadi masih sedikit lah ya. Rombongan saya juga tadi, terus rombongan dari SMA yang satu tadi kita nggak ada 20 tenda. Itu berarti setelah hujan itu sampai naik. Setelah hujan, berarti Jumat pagi hujan. Jumat pagi ya. Ya, memang mendengar suara yang tangisan bayi tadi, yang di pos apa tadi? Pos 1 kedua jalur PHP. Nah, di situ ada nggak kira-kira kayak apa ya? Ya jejak binatang atau biasa binatang yang sering berada di jalur itu, entah babi atau apa gitu. Yang saya takutin itu kan soalnya tadi katanya biasa disebut tanjakan babi juga kan. Biasanya kan orang menamai suatu tempat atau daerah kan karena
mungkin ada kebiasaan, Ya. ada kebiasaan entah itu binatang babi apa sering lewat situ, atau kalau enggak itu ada peristiwa entah dulu ada babi mati atau gimana gitu. Nah, nggak pernah ada pikiran nggak, mungkin babi tadi, atau suara apa yang tadi yang kayak setan tadi, musang kawin. Kalau aku mendengar suara bayi tadi, ada pikiran ini binatang itulah. Ada nggak pikiran? Yang saya pikirkan tuh dari awal saya diberitahu teman saya yang sudah pernah mendaki Panderman. Kalau di Panderman tuh ada monyet. Nah, monyet itu pasti turun ke jalur Panderman atau ke jalur hutan. Yang saya takutin itu bukan babinya itu. Kalau saya dapat babi, wah saya suka, saya bawa pulang. Ya. Nah, saya takut itu monyet. Karena monyet kan badannya besar, tapi kan taringnya tajam-tajam. Kalau besar pingkong dong. Pingkong kalau misalnya. Tapi kan monyet kan juga nggak besar banget, tapi kan dia juga bisa mematikan. Oh iya, monyet liar ya. Monyet liar, bukan monyet peliharaan. Itu yang saya takutin tuh monyet malah, bukan babinya. Berarti emang itu suara kayak suara bayi ya, murni bayi. Di sini saya bilang kayak itu karena belum pernah mendengar juga apa yang sampean katakan. Terus sampean juga kan ini pengalaman pertama kali kan. Jadi kan kayak suara bayi. Ya entah itu apa, kalau menurut pemikiran saya itu kayak binatang tadi ya, entah itu musang kawin atau binatang malam lain lah. Kan banyak binatang nokturnal yang keluarnya malam, mereka mencari makan, terus berinteraksi sama mereka. Atau kalau enggak ya soalnya itu juga angin yang menerpa pohon-pohon, daun-daun dan juga hilang. Nah, pas menerpa itu, suaranya mirip kayak suara bayi. Kalau pemikiran saya sih gitu. Ini mencoba dirasionalkan. Kalau pemikiran saya gitu, kalau dirasionalkan. Nah, terus yang kedua tadi di waktu hutan lumut ya, ada suara langkah kaki. Itu langkah kakinya tuh besar kan, fleksibel kan, maksudnya besar itu sebesar apa yang pernah sampai dengar itu? Besar kayak apa ya, langkah kaki sapi atau langkah kaki kerbau atau gimana? Mas Isna pernah kalau marah terus jalannya di lantai itu dihentakkan, kayak orang baris gitu kan? Nah, kayak langkah tegap. Itu dekat samping, mungkin jarak 2 meteran lah kira-kira. 2 meter kan deket kan berarti. Nah, itu suara langkah itu dia menginjak tanah atau ada suara dia menginjak dedaunan kering atau ranting-ranting gitu di tanah gitu. Padahal kan di situ di hutan lumut kan banyak ranting-ranting jatuh kan. Tapi suaranya tuh di tanah, di tanah. Buk gitu. Lama nggak itu? Ya nggak lama banget. Wah, setelah suara 10 detik ada mungkin. Berarti lama kan ya? Wah, setelah dengar suara langkah itu, bentar minta berhenti tadi, terus dengar suara itu. Dengar lagi. Apa tadi? Itu bukan suara teman-teman kecapean atau apa itu? Bukan. Jarak saya sama teman tuh agak jauh dikit. Itu suaranya dekat. Ya sama kayak suara langkah tadi. Di kanan tadi. Iya, kanan tadi. Setelah suara stepnya itu hilang, itu muncul suara itu. Terus hilang. Nggak ada suara langkah. Ada suara angin. Angin Nggak salah, suara angin tuh langsung hilang. Ada suara angin, suara yang tadi langsung hilang. Nggak kepikiran itu babi atau gimana gitu. Kalau babi kan setahu saya gitu. Nah, itu suara suara apa ya? Macan atau apa kalau orang bilang itu macan kumbang kan biasanya mereka keluarnya kan malam kan. Nggak ada pikiran macan, nggak ada. Langkah kaki tentang mereka
mengendap-endap Iya. atau gimana tahu Tapi rombongan kalau macan kan kalian. kakinya kecil-kecil, itu kaki besar, jadi nubuk, buk, buk gitu. Tapi injaknya tanah, bukan injak ranting, nggak injak ranting sama sekali. Menurut saya Ya. menurut saya ya mungkin binatang itu ya, entah itu macam kumbang tadi atau apa, kan dia mungkin jalan mengendap-endap karena tahu ada rombongan sampean. Terus ya habis itu sampean minta berhenti, kalian berhenti, terus ada suara yang tadi kayak Ya. orang menggeram tadi, ya mungkin itu mereka macan binatang itu ikut berhenti, terus dia menggeram gitu, kayak ya suara kalau binatang lagi kayak terancam atau Ya. gimana kan biasanya menggeram juga kan. Kalau dari pemikiran saya sih gitu. Ya itu, kalau dari saya nggak ada pemikiran itu. Saya langsung fokus. Fokus itu genderuwo. Iya, karena di awal kan saya sudah dengar itu suara yang bayi. suara bayi tadi. Nah, yang kedua itu saya nggak bisa merasionalkan. Kalau langsung tembak, wah itu suara genderuwo. Langsung. Itulah pemikiran kita masing-masing. Iya. Kalau dari saya kan itu tadi. Terus yang ketiga tadi di mau sabana. Pos 3 ke 4 ya. Nah itu, suara apa tadi yang pertama? Kuntilanak. Nah itu sampai dengannya itu kayak gimana? Itu kedengeran kayak menangis, Ketawa. atau ketawa? Ketawanya gimana? Ya di film Panjang Panjang. terus gitu atau terus. Yang itu yang agak lama itu yang gitu. putus gitu. Enggak, langsung. Satu tarikan Nah, nafas gitu. Gitu. Ya. Tapi suaranya tuh kecil, tapi kalau di telinga langsung memekik gitu. Itu. Tapi suaranya agak jauh. Habis itu sampai cari tadi pakai headlamp tadi. Nah, Berhenti lagi. Nah pas cari pakai headlamp itu cuman nyarinya kan nyari Saya kan juga kiri pelan-pelan. kanan. Kan jalan lihat ke bawah, lihat trek, terus ke depan saya toleh gini. Nah, nggak sengaja saya pas toleh ke jurang, ada pohon pinus. Nah, saya penasaran, kok saya tarik ke atas. Itu pohonnya agak jauh nggak jaraknya? Jauh kan di bawah. Oh ya. Ke bawah. Sampai tarik ke atas. Tarik ke atas. Udah nyampe yang paling besar. Langsung kelihatan kaki tuh. Saya lihat kakinya tuh nggak berani langsung sorot, mukanya nggak berani. Berarti masih kelihatan kaki. Masih kelihatan kaki. Berarti jubahnya nggak sampai ke kaki. Nggak sampai ya. Kalau di film-film tuh saya nggak percaya kalau kuntilanak di film. Yang saya lihat asli itu jubah kuntilanak nggak panjang. Lutut. Ya di bawah lutut lah. Kan kalau kaki kesorot. Tapi masih kelihatan kaki lah. Masih kelihatan kaki, murni kaki. Berayun gitu kan? Iya berayun. Asli. Iya. Bukan karena kalau dari pikiran saya tuh ya. Karena tadi udah jam berapa tadi kira-kira sampai sini? Jam 3 sampai mulai naik sekitar jam 12. Jam 11-an. Jam 11-an sampai naik. Itu mungkin halusinasi sampean. Kenapa saya bilang gitu? Posisi sampean udah jalan berjam-jam lah. Iya. Jalan berjam-jam, posisi malam hari, oksigen sulit kan, jadi otomatis cepet capek meskipun nggak ada terik matahari yang menyengat, tapi capek karena oksigen sedikit. Terus sampai harus berebut sama teman-teman rombongan tadi, terus bawa karier juga. Terus setahu saya posisi pos 3 sampai pos 4 mau sabana itu kan jalannya naik terus, nggak ada trek terus, nggak ada landainya, nggak ada bonusnya kan. Otomatis pundak lebih diporsir, lebih capek, posisi malam, oksigen kurang, akhirnya pikiran zaman kemana-mana. Yang kemana-mana. Kalau untuk masalah yang zaman dengar suara yang kuntilanak tadi, mungkin itu angin. Kalau saya angin yang menerpa dedaunan gitu. Terus kalau sampai melihat kaki yang sampai bilang mungkin itu kaki kuntilanak, ya itu karena gambaran pikiran sampean aja, karena posisi capek. Terus kebetulan terakhir sampean baca literasi itu ya Malaikat Malam itu pernah ada horornya. Terus kedoktrin itu mungkin kedoktrin itu dari suara yang
pernah sampai dengar kan di film-film, wah ini suara kuntilanak, nah, langsung gambaran capeknya sampean di pikiran itu, oh, ini suara kuntilanak, nah langsung ada gambaran ada kuntilanak di tadi nih. Makanya pas sampai lihat beneran itu ke pohon pinus itu yang tadi sampai lihat kaki, ya mungkin itu yang nggak salah kayak kuntilanak, cuma itu gambaran dari capeknya sampai tadi setelah mendengar suara kayak kuntilanak tadi. Tapi waktu itu saya sudah lihat kakinya, saya pelan-pelan sorot, itu kelihatan badannya asli pakai jubah putih, rambut panjang sama di film. Tapi yang bedanya di film sama yang nyata saya lihat itu, jubahnya itu kalau di film kan panjang-panjang sampai kakinya nggak kelihatan lah, itu kakinya masih kelihatan, nggak panjang. Waktu itu cahaya bulan ada nggak mas? Atau waktu bulan purnama itu pasti pas sampai situ mendung atau gimana? Hampir pagi, jadi cahaya bulan sudah sedikit redup. Tapi masih kelihatan apa pohon-pohon masih kelihatan. Ya mungkin pagi pada bulan saya pikiran sampai sampai akhirnya apa kepikiran itu kuntilanak, terus sorot kaki yang sampai lihat tadi, ya itu sebenarnya kamping atau dahan pohon, ada ilusi mata. Ilusi mata kan sampai capek tadi. Ya karena itu pengalaman sampean sih ya. Dan saya cuma mencoba merasionalkan. Nah dari sekian pengalaman pertama sampean itu naik hutan, ada nggak ingin kesana lagi? Atau ingin naik ke sana lagi tapi nggak mau naik malam lagi, pagi aja? Bagaimana? Saya setelah pendakian itu terus selang berapa bulan saya naik lagi, sampai sekarang kalau udah naik budak pasti semangat. Nah pas naik lagi tuh ada pikiran nggak tadi, naik pagi aja, siang aja? Saya cari tahu, sekarang waktu itu perdana naiknya malam. Terus saya besok bulan kedua yang saya naik lagi ke budak itu, saya naiknya siang. Karena apa itu? Ya, karena pengen lihat tempat itu, saya penasaran juga. Berarti naik yang kedua itu sambil mengobati rasa penasaran sampai yang waktu pendakian perdana. Iya. Mencoba ini cari tahu horor ini kan tempat yang soalnya kan kalau malam nggak terlalu kelihatan, ya mungkin cara-cara itu tadi yang sempat saya jelaskan tadi. Itu kita cari tahu, ternyata tempatnya cuma tempat biasa. Ya kan hutan pada umumnya lah, gunung pada umumnya lah. Tetap jurang ya jurang, terus pohon tetap besar tetap ada pohonnya gitu. Saya ingatnya betul tempatnya tuh, ya itu tetap ada. Ranting pohonnya itu ada, masih. Cuma bedanya kan waktu itu masih musim gugur. Terus saya naik ke bulan tadi ya. Saya naik bulan selanjutnya itu, enggak, itu kan hujan turun yang pertama kan masih gugur. Oh ya, musim penghujan pertama masih gugur. Peralihan dari musim kemarau hujan. Terus selanjutnya sudah musim hijau, karena sudah hijau-hijau banyak daunnya itu. Sama. Posisi tempatnya, posisi pohonnya sama, masih ada. Berarti kalau ada orang ngajakin naik lagi masih mau? Kita awal gunung apapun gas. Untuk rasa takut masih ada atau enggak? Takut kalau punya pengalaman horor lagi. Kalau sekarang kalau buta udah nggak ada. Kalau sudah gas terus, kalau ada yang ngajak gas terus. Yang penting saya bisa, terus yang ngajak juga bisa, gas. Itu menyeramkan ya untuk pertama kali perdana. Jangan ke Buta, tiga-tiganya belum pernah juga naik ke situ perdana. Pas malam juga naiknya, cukup seram sih kalau menurut saya. Dan mungkin tuh cerita sampean itu sampai situ atau ada lagi waktu cerita itu? Sudah sampai situ ya. Mungkin kalau saya tarik benang merah ya, apa yang bisa kita ambil dari pengalaman sampean? Bisa yang sampean jelaskan tadi. Tadi sampean katanya lupa untuk berdoa, untuk permisi. Ya itu ada pepatah kan bilang
dimana bumi dipijak, disitulah dijunjung. Nah, kebetulan itu kan ya meskipun masih di daerah yang juga kan di Malang, Iya. tapi kan itu namanya juga di alam, kita kan nggak tahu pasti ada penghuninya. Karena tadi lupa permisi, lupa berdoa. Yang pertama lupa berdoa lah, lupa berdoa karena apa Terlalu semangat menggebu-gebu tadi ya, ingin naik gunung, merasakan naik gunung. Ya mungkin itu apa yang bisa diambil untuk mengawali setiap kegiatan. Jangan lupa lah untuk berdoa. Iya. Meskipun sesemangat itu atau semenggebu-gebunya kemauan untuk ingin merasakan sesuatu, awalilah dengan doa. Jangan lupa berdoa lah. Terus permisi juga. Penting kan tadi kan katanya udah baca-baca di literatur apa nggak boleh ngomong sembarangan, Ya. jaga perkataan lah, perbuatan juga. Tapi ya kebetulan tadi katanya ada yang mengumpat, tapi kan ya karena nggak sengaja. Bukan karena pas bercanda. Enggak sengaja langsung pengen mengumpat kan enggak. Itu karena tidak sengaja. Terus jangan lupa teman-teman semua untuk patuhi pantangan-pantangan, karena setiap daerah kan beda-beda. Jadi kita harus mematuhi pantangannya juga. Berarti pentingnya ya apa baca-baca literatur. Iya, literasi literatur itu entah dari blog-blog atau dari video-video pendakian gitu teman-teman lain. Kalau dulu teman-teman semua kalau kurang percaya bisa tanya ke warga sekitar tantangannya itu apa. Di pos-pos kan bisa tanya kan Ya. warga posnya kan nggak mungkin mereka membiarkan kalau ada orang yang bertanya. Nah, apalagi untuk teman-teman yang kayak pertama kali mau naik gunung itu ya, lebih apa diperbanyak lah pengetahuannya, baca-baca literasi. Jangan lupa berdoa juga, tadi jaga sikap, kuatkan juga. Ya, mungkin sekian dulu cerita kita hari ini. Cerita itu udah sedikit itu merinding. Keinget pertama dulu ya pengalaman dulu. Dari yang 3 kejadian tadi, yang paling menakutkan waktu yang keberapa? Yang terakhir saya lihat itu. Karena yang pertama apa? Karena melihat ya, Iya. Melihat. Menurut saya kan yang pertama tuh masih beginner. Karena masih suara. Iya, masih suara lah. Terus yang kedua itu udah naik medium lah. Medium. Nah, yang terakhir tuh high. Oke, sekian dulu cerita kita hari ini. Ya, mungkin kita bisa lanjut lagi di lain waktu. Oke, terima kasih. Saya Krisna dan Galih. Pakai nama hutan? Nggak usah. Nggak usah. Oke. Oke. Suwun.